Nah, sekarang kita awali dari definisinya. Ada banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang identitas ini. Jadi ada yang mendefinisikan identitas itu di slide yang saya tampilkan, saya ambil contoh 3 saja. Meskipun ada banyak sekali definisi tentang identitas yang menjadi penciri masing-masing orang. Identitas itu adalah satu konsepsi diri, hasil refleksi kita, atau satu citra diri yang kita simpulkan dengan dasar tertentu. Misalnya dengan dasar keluarga, dengan dasar gender, dengan dasar budaya, dengan dasar etnis, dan lain sebagainya. Ini identitas. Maksudnya definisi ini, identitas itu citra diri kita, konsep kita tentang diri kita. Yang itu kita ambil biasanya itu dari berbagai sumber. Misalnya, oh saya itu dari keluarga ini loh, saya itu terahnya ini loh, saya masih keturunan ini loh. Nah, ini menegaskan identitas berdasarkan keluarga. Atau berdasarkan etnis. Oh, saya orang Jawa. Oh, saya Sunda. Oh, saya Bugis. Saya Madura, dan lain sebagainya. Ini kan konsep diri, citra diri yang kita simpulkan tentang diri kita berdasarkan etnis kita, berdasarkan budaya kita. Ini definisi pertama. Jadi, kalau berdasarkan definisi ini, berarti nanti diri kita ini punya citra sendiri sesuai kesimpulan kita, konsep yang kita buat untuk diri kita. Saya itu Muslim, Indonesia, Jawa. Nah, ini kan konsep kita tentang diri kita. Jadi karena Jawa itu gaya saya begini, oh karena Muslim yang saya lakukan ini, karena Indonesia yang saya perbuat dan aktivitas saya ya tentang ini dan lain sebagainya. Nah, ini definisi pertama. Ada lagi definisi kedua tentang identitas. Kalau ini lebih dalam, identitas itu didefinisikan sebagai distinct personality of an individual regarded as a persisting entity. Jadi kepribadian itu satu personalitas, identitas itu satu kepribadian yang khusus dari seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang menetap. Kalau tadi yang di definisi pertama, identitas itu kan sesuatu hasil relasi kita dengan yang di luar diri. Kalau di definisi yang kedua itu, identitas itu sesuatu yang menetap, kepribadian yang menetap dalam diri kita. Misalnya ya, kita sering mengidentifikasi diri kita seperti ini. Saya itu orangnya pemarah loh. Nggak tahu kok begini ya saya itu. Ini ciri definisi identitas yang kedua ini. Jadi seolah-olah ada kualitas yang menetap dalam diriku. Saya ini patriotis orangnya. Rela membela negara dalam situasi apapun. Misalnya, itu distinct personality. Saya itu orangnya ngalahan, males kalau diajak konflik-konflik, silahkan sajalah. Nah, itu juga distinct personality. Ini juga jenis identitas. Jadi selain definisi pertama tadi yang kita mengafiliasikan diri dengan macam-macam variabel di sekeliling kita, ada juga definisi kedua. Kalau ini identitas itu ya sebagaimana karakter yang menetap dalam diri kita. Itulah aku, inilah aku. Nah, ini biasanya definisi identitas yang kedua. Terimalah aku apa adanya, itu biasanya orang merujuknya dengan gaya identitas yang kedua. Ada lagi definisi ketiga. Identitas itu a sense of individual autonomy.
Jadi rasa diri yang otonom. Jadi di definisi yang ketiga ini, identitas itu lebih pada bagaimana aku mendefinisikan diriku. Jadi bukan tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diriku atau pasrah saja ada kualitas yang permanen dalam diriku. Tapi identitas itu dalam definisi yang ketiga ya bagaimana aku mempersepsi dan ingin membentuk diriku. Nah, ini definisi yang ketiga. Jadi identitas itu ada kalanya hal-hal yang ditambahkan dalam diri kita karena relasi kita dengan yang di luar diri. Ada kalanya identitas itu dianggap ya karakter, dianggap sebagai ciri yang khas unik dari diri kita. Ada yang menganggap ya identitas itu adalah cermin dari kebebasan kita untuk membentuk diri kita seperti yang kita inginkan. Jadi ini 3 definisi dari identitas. Yang satu terserah pada hubungan-hubungan di sekeliling kita. Yang kedua harus kita cari karakter-karakter khusus kita. Yang ketiga, terserah pada kita seperti apa kita ingin membentuk diri kita. Jadi ini masing-masing nanti ada filosofinya, nanti kita jelaskan di belakang. Paling tidak teman-teman malam hari ini ngerti ya kalau kita bilang identitas itu ada gaya yang pertama, ada gaya yang kedua, ada gaya yang ketiga. Kalau yang ada di KTP itu biasanya ya gaya pertama. Nama kita siapa, lahir di mana, dari keluarga apa, gendernya laki-laki apa perempuan dan lain sebagainya. Itu kan identitas pertama yang berhubungan dengan afiliasi-afiliasi kita dengan hal-hal di luar diri. Ada yang kedua itu berarti kalau teman-teman belajar tasawuf, belajar filsafat tentang manusia, sisi batin dan lain-lain, ini membahas karakter identitas yang menetap, sosok sisi manusiawi kita. Ada lagi versi identitas itu ketiga, yaitu bagaimana kita membentuk diri kita, berproses membentuk dunia ini seperti yang kita inginkan. Nah, itulah nanti jadi penciri kita. Jadi ini 3 tipe definisi tentang identitas. Ya kalau mau lebih didetailkan lagi, di situ saya bedakan ada personal identity, ada cultural identity dan social identities, dan juga others. Others itu parameter-parameter yang lain. Personal identity ini lebih pada definisi identitas yang kedua dan ketiga. Dan malam hari ini sebenarnya kita akan lebih fokus pada personal identity-nya. Bagaimana kita memahami diri personal kita. Kalau yang cultural, kultural, dan sosial, ya nanti mungkin ada sesi yang lain kita perdalam lagi tentang identitas-identitas sosial kultural. Yang kultural sosial ini ya biasanya berkaitan dengan banyak hal. Ada istilah racial identity. Racial identity itu ya identitas ras kita atau mungkin etnik kita, termasuk national identity, identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia misalnya, atau regional identity, atau organisasional identity. Kita ada di lembaga apa, kita ikut organisasi apa, itu organisasional identity. Bahkan hari ini ada cyber atau fantasi identity, identitas fantasi, identitas cyber. Ini menarik untuk kita bahas ya kapan-kapan. Jadi identitas kultural sosial versi baru. Ada orang itu yang misalnya punya
identity yang sifatnya cyber atau fantasi puluhan, ratusan, bahkan mungkin yang kita sebut hari ini buzzer itu ya. Jadi identitas yang itu tidak otentik kita, tapi untuk kita buat berfantasi, main-main saja. Jadi kayak kita kalau di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau di Twitter itu kan kita sering memainkan fantasi kreatif kita di sana yang kadang-kadang tidak menggambarkan diri kita yang otentik. Kadang-kadang ketidakpuasan kita di dunia nyata kita lampiaskan ke dunia maya. Sehingga seolah-olah antara profil kita di dunia maya dengan di dunia nyata itu jaraknya jauh sekali. Kalau di dunia nyata orangnya pendiam, orangnya tidak banyak omong, tapi begitu masuk dunia maya, cerewetnya luar biasa. Masuk dunia maya, kerasnya luar biasa. Padahal kalau ketemu ya orangnya lembut ternyata. Ini namanya fantasi identity. Itu nanti apa sih fantasi identity ini hubungannya dengan personal identity? Pastinya nanti ada. Cuma mungkin kita lain waktu membahas ini ya. Sedikit-sedikit dulu pernah kita bahas misalnya di sesi-sesi ketika kita membahas post-truth atau ekstase komunikasi. Tapi malam hari ini untuk diketahui saja, ternyata di aspek sosial kultural ini ada macam-macam identitas yang kita sandang. Dalam tradisi tasawuf, dalam beberapa tradisi filsafat itu kadang-kadang identitas-identitas sosial kultural ini sering disebut topeng-topeng yang harus kita pakai. Yang kadang tidak menggambarkan personal identity kita, tapi resiko kita bagian dari masyarakat secara sosial maupun kultural, ya kita harus berlaku seperti itu. Jadi nanti ada problem-problem. Ada lagi yang lain, dasar-dasar untuk membangun identitas, ya misalnya umur, agama. Agama kan sering juga jadi basis membangun identitas. Kemampuan, mungkin kelas-kelas sosial. Ini kelas sosialita, apa kelas masyarakat yang proletar, apa kelas masyarakat awam, apa kelas ini kan kelas-kelas sosial. Dengan berbagai versinya. Ini juga termasuk jenis identitas. Termasuk mungkin generasi. Wah, saya generasi milenial. Oh, saya termasuk baby boomers. Oh, saya termasuk. Nanti kita, kalau yang generasi ini bisa kita bahas nanti di minggu terakhir bulan ini. Bagian dari sosial kultural. Identitas sosial dan identitas kultural kita. Baik, jadi ya nanti kalau dibahas semua itu bisa luas sekali. Harusnya 1 bulan penuh kita membahas identitas ini. Tapi pelan-pelan ya malam hari ini kita bahas dulu yang identitas personal.